Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari PGSD Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan di sini kita bakalan sharing-sharing mengenai mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial dengan tema peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Nah, di situ kita akan bahas mengenai masuknya agama Islam di Indonesia dan penyebaran agama Islam di Indonesia apa saja. Oke, baik, langsung saja ke pembahasannya. Nah, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu masuknya agama Islam di Indonesia dan apa saja sih sumber-sumber sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, agama Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Agama ini dibawa dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi terakhir bagi umat Islam. Agama Islam pertama kali dikembangkan di kota Mekah, tepatnya di Arab Saudi. Namun, setelah beberapa periode agama Islam menyebar ke seluruh dunia, salah satu negara yang banyak mendapat pengaruh Islam adalah Indonesia itu sendiri. Awal mula masuknya agama Islam ke Nusantara karena adanya kegiatan pelayaran dan perdagangan. Pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat masuk ke Indonesia untuk mengadakan hubungan dagang dengan masyarakat setempat. Mereka kadang menetap dulu beberapa bulan kemudian di Indonesia sebelum kembali ke daerah asalnya. Selama tinggal di Indonesia, para pedagang tersebut mengajarkan agama Islam kepada penduduk. Agama Islam cepat menyebar di masyarakat. Banyak orang Indonesia kemudian memeluk agama Islam. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia dari abad ke-13. Beberapa sumber sejarah yang dapat dijadikan bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, catatan Marco Polo, seorang pelaut dari Italia. Pada tahun 1992, ia pernah singgah di Sumatera Utara, dan di daerah tersebut ia menemukan penduduk setempat sudah beragama Islam. Yang kedua, ada ditemukannya nisan makam Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 1297. Nah, itu tadi sejarah singkat mengenai masuknya Islam di Indonesia, yang dimana terdapat sumber-sumber yang dapat dijadikan bukti bahwasanya Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama tadi ada catatan Marco Polo, dan yang kedua ditemukannya nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Nah, kemudian kita akan membahas penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia semakin lama semakin banyak. Banyak pedagang asing yang beragama Islam menikah dengan putri raja atau anak bangsawan. Dari pernikahan itu terbentuk ikatan kekerabatan yang erat di antara kedua belah pihak. Agama Islam semakin berkembang di kalangan istana dan masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam dilakukan juga oleh para ulama. Ulama itu sendiri adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Di Pulau Jawa, ulama yang aktif menyebarkan agama Islam dikenal dengan sebutan wali. Nah, pada masanya ada wali yang sangat terkenal yang beranggotakan 9 orang, dan wali tersebut dikenal sebagai Wali Songo, yang dimana ke-9 wali tersebut adalah yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ketiga Sunan Bonang atau Maulana Makdun Ibrahim, keempat Sunan Giri atau Raden Paku, yang kelima Sunan Derajat atau Syarifuddin, keenam Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said, ketujuh Sunan Kudus atau Fajar Sidik, kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Said, dan yang kesembilan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, itu tadi 9 anggota yang disebut dengan Wali Songo. Peranan wali dalam penyebaran agama Islam sangat besar. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan damai. Dengan cara tersebut, ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Peranan mereka diantaranya yaitu menjadi guru agama atau penasihat raja dan mengembangkan budaya setempat yang disesuaikan dengan ajaran Islam atau unsur-unsur yang ada di Islam. Itu tadi pembahasan mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia, yang dimana ada 9 wali yang sangat dikenal yang biasa disebut dengan Wali Songo. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, nun wal qalami wa masturun. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.